Sallallahu Alaihi Wasallam. Para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku penerus risalahnya. Yang saya hormati Bapak Haji Ilman dan yang saya banggakan Ilmara Majid Al-Harun. Terima kasih juga kepada Imam Robin Megakan yang telah hadir di kajian rutin ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga pemaparan materi, keempat sesi tanya jawab, kelima penutup. Acara pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Adi. Kepadanya untuk tempat saya persilakan. Oke. Orang sih. Jadi ini sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا وعدنا الله
wa sadaqallahu wa rasuluh wa zadahum illa imanan wa taslima wa zadahum illa imanan wa taslima. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara hadir yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara yang ketiga, pemaparan materi yang akan dibawakan Bapak Haji Ilman. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Bagus ya. Itu juga diletakkan ya. Mana? Ya kan masuk. Kalau dikitin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memperkenankan waktunya untuk saya menerangkan atau sudah menerangkan hal-hal yang berkenaan terutama dalam hal sholat yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Terima kasih juga kepada ketua siapa itu? Dan terima kasih juga kepada hadirin yang telah semangat untuk belajar syariat agama Islam. Kebanyakan dari kita semua ada alasan belajar syariat agama Islam. Kemarin sempat saya singgung sudah hadir mungkin di saat setelah takbir itu ada Imam Maliki tangannya tidak sehat lurus ke bawah. Tapi ingat, ada satu mazhab juga, satu aliran yang sesat yang sudah dianggap sesat dan jumhur ulama menyatakan sesat, yaitu kaum Syiah. Kaum Syiah juga begitu.
Setelah takbir mereka meluruskan tangan. Tapi perbedaannya antara sunnah ahlu sunnah wal jamaah dan syiah, mereka selalu membawa batu untuk dijadikan alas untuk sujud. Nah ini kelompok syiah. Jadi di saat mengerjakan sholat mereka selalu membawa batu, yang batu itu dari tanah Karbala yang mereka anggap suci, lebih suci dari tanah Arab. Menurut Imam Syafi'i, setelah Allah Akbar, Imam Syafi'i meletakkan tangan ini madhab. Menurut Imam Hambali, setelah Allah Akbar meletakkan tangannya di dada begini. Menurut Imam Hanafi, setelah takbir meletakkan kedua tangannya di bawah pusar. Dan kalau kalian melihat gambar Ahmad Al-Fatih, yaitu yang membuka Turki Utsmani, kalau melihat poster-posternya yang beliau menjadi imam itu sedekahnya di bawah pusat, karena memang mereka menganut mazhab Imam Hanafi. Imam Maliki setelah Allahu Akbar melepas tangannya, tidak berseragam. Ini saya lupa kemarin mengatakan bahwa ada di antara aliran sesat, begitu juga seperti Imam Syafi'i. Tapi perbedaannya, mereka waktu sholat hanya 3 waktu, tiga waktu, yaitu zuhur ditarik ke asar, maghrib ditarik ke isya, baru subuh. Jadi 3 waktu aja sholat. Dan mereka tidak mewajibkan sholat Jumat. Kalaupun ada orang Syiah di kalangan kita, dia mengerjakan sholat Jumat, itu mereka lagi takmir. Karena dalam Syiah itu ada ajaran takmir, yaitu berbohong, menutupi alirannya, menutupi ajarannya supaya diterima oleh kalangan masyarakat. Nah, itu mereka bertakmir dan mereka dianjurkan. Ya, jadi jangan salah paham. Nah selanjutnya, sebelum takbir ini yang sering dilupakan oleh masyarakat, bahkan masjid-masjid jarang menerapkan. Padahal Rasulullah SAW di saat mau memimpin sholat, jadi imam, beliau selalu melirik atau melihat para sahabatnya, sok para sahabatnya itu, sehingga mereka merapatkan sok dan meluruskan sok sholat. Bahkan suatu saat pernah Nabi Muhammad SAW menyuruh Umar bin Khattab untuk memeriksa sok sholat. Ini saking pentingnya sok sholat. Tapi sayangnya di masjid-masjid itu jarang diperhatikan. Hanya sebagian masjid yang masih memperhatikan. Padahal ini sunnah dari Rasulullah. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul, ikuti secara kafah dari awal, dari yang kecil kita ikuti. Dari sebelum masuk masjid dianjurkan untuk berdoa. Sudah apa semua doa? Sudah keluar masjid, itu praktek karena itu sunnah Rasulullah. Di saat kita keluar dari rumah menuju masjid, ada doa di situ. Sudah apa itu?
Apa? Di saat keluar dari rumah, dalam hadis Nabi, apabila seorang berwudu di rumah dan berjalan ke masjid dan membacakan doa berjalan ke masjid, maka satu langkah ampunan, satu langkah diangkat, satu langkah ampunan, satu langkah diangkat. Apa doanya? Allahumma fi qalbi wa fi lisani wa fi sam'i wa fi basari. Allahumma ja'al min fawqi nur wa min tahti nur wa an yamini nur wa an shimali nur. Allahumma ja'al min amani nur wa min khawfi nur. Allahumma a'tini nur. Mau deh apa? Di belakang apa? Nah itu praktek. Dan disunahkan kita di saat menuju itu sudah punya atau sudah berwudu di rumah. Mungkin dipoto aja ya. Nanti ditulis di luar ini, di luar apa? Di rumah. Iya. Yang saya katakan tadi, banyak sunnah Nabi yang terlupakan di saat mau memulai sholat. Itu apa? Menekankan dalam merapatkan dan meluruskan sholat. Padahal banyak hadis Nabi yang mengangkat dengan jelas manfaat dari meluruskan sholat. Banyak sekali saya bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasilluna as-suhuf wa saddu furjatan rafa'allahu biha darajah. Dari Aisyah menyampaikan telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dan malaikatnya selalu bersalawat kepada orang yang selalu menjaga meluruskan shaf dalam sholatnya, wasaddu furjah, yaitu merapatkan atau menutup celah, saddu furjah. Nah di sini nanti hadisnya ada saddul khalal wa saddu furjah. Saddu khalal wa saddu furjah. Kedua-duanya kalau di bahasa Indonesia kan itu celah. Tapi ada perbedaan antara furjah dengan khalal. Ada perbedaan dalam bahasa Arab. Nah ini hadis kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimus shuhud wahadu bainal manakib wasaddul khalal walayyinu bi aidi ikhwanikum wala taziru furjatin lisyayatin. Furjah di sini disebutkan halal dan furjah.
Wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aqimus sufuf." Rapatkan dan luruskan saf dalam sholat. Wahadu bainal manakib, luruskan antara pundak-pundak kalian. Ingat, yang pertama pundak, harus digaris bawahi. Pertama pundak. Wasaddul khalal, tutup celah kaki. Khalal dengan purja. Ya. Saya contohkan. Kalau kholal itu celah begini. Ini ada celah. Ini namanya kholal. Ada tempat kosong. Kholal. Tapi kalau ada segitiga begini, ini tempat kosongnya, ini purja. Kita simpulkan hadis Nabi. Mau gimana hadis Nabi? Kita mengartikan hadis harus cerdas. Jangan hanya tekstual seperti orang-orang salaf. Yang pertama, halu bainal manakib. Saya minta ini yang tinggi. Nah, siapa yang ini? Agak ini siapa? Enggak. Ini coba. Oh enggak, ini hampir sama. Oh, akbar. Ini aja yang kecil. Coba antum di sini sebagaimana sholat barisnya. Biasanya bisa merapatkan sholat gimana? Biasa. Biasanya orang yang merapatkan sholat kelingking dengan kelingking ketemu. Di situ ada purjah nggak? Ada nggak? Dan ini nggak lurus ini. Kan sadu hadu bainal manakib. Manakib itu pundak. Harus lurus sebenarnya. Ya. Nah, sekarang coba ini lurusinnya, patokannya tumit. Kaki rapat. Kaki tumit rapat alam. Nah, Berarti maunya begini. Hadis ini. Hadul bainal manakib. Berarti hadul bainal manakib ini lurus pasti. Karena ada orang yang pendek pasti kakinya lebih panjang, lebih pendek. Kakinya lebih panjang. Kalau ketemu kelingking dengan kelingking, pasti pundaknya nggak lurus. Betul nggak? betul. Nah ini para ulama, khususnya Syekh Utsaimin itu cerdas mengartikan hadis ini. Ternyata maunya Nabi hadu bainal manakib wasaddul khalal wasaddu furujati min sayati li sayati. Karena itu tempatnya setan. Jangan kata siapa saya tadi. Sudah. Ada nak langsung baik ya. Kata si Said Agil katanya orang harus merapatkan sholat. Kalau saya bersyukur setan ikut sholat. Kebodohan profesor doktor. Udah tahu setan itu masuk ke sholat, masuk ke
tempat sholat, celah sholat itu bukan untuk ikut sholat. Jelas-jelas mau mengganggu orang yang Sholat. mesti ada sesuatu. Nah ini Profesor Dr. Kuliner. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Sudah. Nah, sedangkan manfaatnya itu yang pertama tadi sebutkan Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang mendapatkan sholat. Yang kedua, siapa yang mendapatkan sholat dan menjaga mendapatkan sholat, maka Allah persatukan hati di antara orang yang menjaga sholat, menyatukan hati. Makanya kemungkinan besar umat Islam ini tidak bersatu, berpecah belah terus, karena mungkin salah satunya gara-gara tidak memperhatikan sholat dalam Sholat. Karena yang lainnya ada juga hadis Nabi. Qala Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimu sufufakum fa inni arakum wara'a dhahri wa kana ahaduna yalzaq wa kana ahaduna, bukan kata para sahabat, wa kana ahaduna yalzaq mangkibihi bi mangkibi sahibi wa qadamahu bi qadami sahibi. Nah, kayak tadi sesungguhnya di kalangan kami para sahabat di waktu sholat sangat memperhatikan untuk meluruskan pundak-pundak kami dan kaki-kaki kami. Qadam itu berarti itu mata kaki yang diluruskan, bukan kelingking. Kalau kelingking itu aksol, jari-jari. Ini bahasanya qadam. Qadam itu kaki. Berarti mata kaki yang diluruskan. Nah, kita generasi sekarang ini coba perhatikan supaya umat Islam itu bersatu, kuat. Kita perhatikan dari hal-hal yang kecil. Kita coba ikuti sunnah Rasulullah menurut hadis-hadis yang beliau sampaikan. Ada lagi yang umum yang suka sebagian imam untuk artikan sawu sufufakum fa inna tasbihata subuh min iqamatis shalah. Ini sering dengar begitu ya. Nah, itu hanya sekedar suruhan, tapi tidak memperhatikan. Kalau Nabi sampai suatu saat pernah stopnya tidak lurus sampai Nabi mencabut pedang dan sahabat menggaris masjid digaris karena waktu itu masih tanah digaris itu membuat garisan artinya supaya betul-betul Nabi memperhatikan kelurusan sholat, sangat memperhatikan. Bahkan kalau Nabi nggak sempat suruh sahabatnya untuk keliling merapatkan sholat dan meluruskan sholat. Nah, ini kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Ada lagi, kalau orang tidak mendapatkan sholat, maka kami akan ceraikan hatinya. Kita tahu. Sebaliknya, orang yang selalu menjaga sholatnya, maka akan kami satukan hati-hati mereka. Nah, ini kan berarti di sini aja sudah ada ukhuwah yang kuat.
Nah, di pondok Makarimul Akhlak di Pemukulan itu saya selalu wajibkan mereka supaya merapatkan sholat. Merapatkan sholat kayak tadi, tidak begini, bukan begini. Ya, kalau begini kan nggak ada halal, nggak ada hujjah, betul kan? Paham ya? Akhirnya? Coba kita praktekkan. Yang misalkan kita sudah mendapatkan kaki, tapi jangan jarak terus. Ada juga yang belum paham. Kita sudah begini, tapi dia malah menjauh. Ya sudah, jangan begini lagi. Sudah diam. Yang penting kita jalankan zikir kita. Syukur-syukur mereka paham. Makanya saya selalu sholat itu begini, nggak begini. Kalau begini pasti ujung-ujungnya ada purja. Tiga. Saya selalu sholat begini. Yang pertama dia menuntut halal, menuntut purja kalau kita merapatkan sama teman kita. Yang kedua, ini menghadap ke kiblat. Karena salah satu rukun sholat, semua anggota badan harus menghadap kiblat. Paham ya? Insyaallah. Nah, setelah baru niat. Nah, ini juga banyak perselisihan. Ada niat dengan usolli, ada yang tidak pakai usolli. Mana yang benar? Yang pakai usolli itu awalnya bukan dari Imam Syafi'i. Usolli dengan kata-kata usolli melafazkan itu Imam Hanafi. Di saat itu ada murid-muridnya yang mengadu pada Imam Hanafi bahwa dalam niat mereka dalam untuk melakukan sholat belum pas belum yakin gitu ya. Ini timbul syak, ada keraguan. Maka disitulah Imam Hanafi, di samping kalian, kata Imam Hanafi, di samping kalian niat dalam hati, lafazkan untuk menghilangkan rasa was-was. Rasa was-was. Timbulnya dari Imam Hanafi. Kalau itu terjadi was-was. Kalau nggak jadi was-was, nggak usah lagi usul. Ya was-was. Karena Imam Syafi'i, kalau kita memakai Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i, an-niyah, kata Imam Syafi'i, muqaranatu bit-takbir. Apa nih? Niat itu takbir. Imam Syafi'i bilang niat itu muqaranatu bit-takbir, yaitu berdekatan di saat takbir. Menjelang takbir itu menurut Imam Madhab Syafi'i dan dibacakan dalam hati karena an-niyah itu Allah, perkataan itu bukan tidak dianggap niat walaupun dia membaca usolli tapi niat di dalam hati kosong belum niat. Karena an-niyah itu malam niat itu dalam hati. Paham ya? Jadi jangan disalahkan yang ada pada usolli. Mungkin ada was-was, takut
niatnya tidak yakin. Iya. Disebutkan Karena itu menurut Imam Hanafi. Hanafi. Siapa Imam Hanafi? Imam Syafi'i berguru kepada murid-muridnya Imam Hanafi. Dan Imam Maliki mengakui keilmuannya Imam Hanafi. Imam Hanafi orang cerdas, orang pintar, hafal Quran, hafal ribuan hadis, hafal usul fiqh, menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu logika, ilmu mantik, itu paling pintar Imam Hanafi. Mau kita salahkan siapa kita? Hafal Qurannya belum, hadis baru 3 hadis dia hafal. Mau nyalahin Imam Mazhab. Imam Mazhab itu di zaman Hanafi, Imam Hanafi banyak para ulama, bukan Imam Hanafi aja, banyak. Begitu juga di saat di zaman Imam Syafi'i, Imam Hambal, Imam Maliki banyak. Tapi yang sikoh, yang dianggap sikoh rohyu-rohyunya atau pendapat-pendapatnya dalam ilmu fikih dipilihlah di saat zaman Imam Hanafi. Jumhur ulama saat itu menobatkan Imam Hanafi sebagai imam mazhab. Berarti kan pintar nggak kira-kira? Pintar. Pintar. Ya, jadi menurut Imam Syafi'i tercerita sendiri, niat itu muqaranatu bitakbir, yaitu menjelang saat mau takbir. Disitulah niat dalam hati. Bagaimana menurut Imam Hambali? Imam Hambali sebelum takbir. Bagaimana Imam Hanafi sebelum takbir juga? Imam Malik sebelum takbir juga. Hanya Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa itu berbarengan dengan Takbir. paham? Insya Allah. Nah, terus menyimpan tangan tadi sudah ya, ada di dada. Ya, maksud saya terangkan begini. Maksud saya kita enggak egois. Ada orang yang bilang ada yang begini, ada yang begini. Maksud saya terangkan begitu supaya antum paham semua. Begini, mazhab. Begini, anak. Begini, pertanyaan ada di sini. Iya, ada. Ada kan? Ada. Nah ini mazhab ba'du asy-Syafi'i, yaitu pengurus ajaran mazhab Syafi'i untuk menenangkan hati. Tapi yang begini Vicky coba kalau antum dapetin kasih tahu saya. Saya belum dapetin. Belum pernah baca, belum pernah ketemu gitu. Bahwa fotonya ala tibai. Bahwa doa fotonya ala akan melaksanakan sholat, maka Allah letakkan kesalahan-kesalahannya di kedua pundaknya. Apabila hamba berruku atau bersujud, maka selama ruku dan selama sujud digugurkan dosa-dosa kita, dijatuhkan dari pundak kita di saat ruku dan sujud. Maka jangan cepat-cepat. Sayang kalau cepat hanya sebagian itu yang jatuh.
seperti halnya wudhu. Wudhu itu di samping membersihkan kotoran-kotoran jasad, bersihkan kotoran-kotoran dari dosa. Begitu juga dalam ruku. Saat ruku digugurkan dosa-dosa. Begitu juga dalam sujud. Selama sujud itu digugurkan. Maka kalau cepat-cepat keluar dalam ruku dan sujud, sayang. Belum semua tergugurkan, udah bangun. Ya? Apa yang kita baca dalam ruku? Apa yang kita baca? Subhana. Ada dua versi, ada Subhana Rabbiyal Azim, ada Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Laksanakan bacaan. Ada Allahumma ba'id baini, ada wajjahtu wajhiya lilladzi fatara. Ada lagi Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Kadang-kadang 11 macam bacaan dalam kita. Kalau kalian sering menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, nah di sholat di saat ini yang penting saya kelewat. Di saat takbir, pandangan kita harus ke tempat sujud. Karena ada waktu sahabat dan Siti Aisyah memperhatikan sahabat sholat di Masjidil Haram, itu matanya langsung lirik ke kanan bahkan ke atas. Maka Nabi juga waktu itu menyaksikan, kata Nabi ke Aisyah, jangan orang yang sholat mengadahkan matanya ke atas. Bahkan Nabi mendoakan, kalau umatku berbuat semacam itu semoga tidak dikembalikan lagi. Ini tujuan utama kita sholat mencegah dari perbuatan itu inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, supaya kita terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Sholat ini kalau kita sholatnya khusyuk sempurna, bisa menjadi benteng untuk diri kita supaya tidak melakukan hal maksiat. Karena hal maksiat itu berpatokan dengan ini dua ini, fahsya dan munkar. Nggak ada lagi hal yang dosa, maksiat, salah seorang itu patokannya fahsya dan munkar. Maka ayat sebelumnya sering terlupakan. Sebenarnya ayat yang pertama ini, yang kedua yang penting dulu. Udru ma ya binal kita pahami dulu tata cara sholat, manfaat sholat, bagaimana yang diingin oleh Rasulullah. Pahami dulu ma ya binal, pelajari apa yang telah disebutkan dalam kitab Alkitab dan Al-Quran. Al-Quran dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Baru perintahnya turun wa aqimis sholat,
Setelah betul ma'uhiyah minal kitab, baru diperintahkan wa aqimis sholat. Nah, bagaimana caranya supaya betul-betul kita melaksanakan sholat itu manfaatnya menjadi benteng untuk diri kita untuk tidak melaksanakan atau melakukan hal-hal maksiat atau kita dijauhkan dari hal maksiat. Sehingga Bagaimana caranya? khusyuk. Dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu Sobri wassalah. wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin. Apa khashiyin di sini? Orang-orang yang mencoba untuk berbuat dalam sholatnya supaya khusyuk. Khashiyin ini arti mereka khashiyin. Khashiyin itu dari kata-kata khosa. Ini ismu fa'il. Di sini fi'ilnya. Masdarnya apa? Khusyuk. Khusyukun. Khusyukun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri Sobri was-salah wassalah. wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin. Siapa orang-orang yang khusyuk? Orang yang bersabar dalam sholat. Iya, Sumber. orang-orang yang Bersabar dalam enggak. sholat. Itu yang bersabar dalam sholat itu minta pertolongan. Kalian kalau meminta pertolongan untuk mengharap kepada Allah, maka awali dengan sabar. Setelah di awal dengan sabar, Sholat. secara Khusyuk. bagaimana cara khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang mencoba untuk melaksanakan sholatnya dalam kekhusyuan, maka dia selalu terbayang-bayang bahwa dia berhadapan dengan Allah. Bahwa dia lagi menghadap Allah. Ada dalam dikuatkan oleh hadis Nabi, mahwal ihsan. Al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarahu wa in lam tarahu ka'annahu yaraka. Itu ada dunia Islam itu yang Nabi didatangi oleh malaikat mengajarkan mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Udah yakin baru saja kita lupa. Ya, dikuatkan oleh hadis Nabi tentang ihsan. Anta ta'budullah ka'annaka tarahu. Saat Allah bayangkan bahwa Allah sedang di hadapan kita. Kalau kita nggak mampu membayangkan Allah di hadapan kita, bayangkan seakan Allah lagi memperhatikan kita dalam sholat.
Kemarin udah diterangkan tentang surat Al-Fatihah. Udah. Sudah kan? Udah. Surat Al-Fatihah itu di dalamnya sedang berdialog sama Allah dalam sholat. Maka kata Imam Ghazali, man arada ayyukallimallah fa alaihi bis-shalah. Barang siapa yang mau berdialog maka lakukan sholat. Nah ini yang coba kita untuk sholat secara pertama kita bayangkan yadununa annahum mulaqullah rabbihim. Yang kedua, wa innahu ilaihi raji'un. Seakan-akan kita akan mati. Bayangkan seakan-akan besoknya akan mati. Wa innahu ilaihi raji'un. Karena ajal siapa yang tahu? Kita nggak tahu ajal. Ajal kita kapan? Bayangkan. Pertama, bayangkan seakan-akan Allah lagi di hadapan kita. Kalau nggak bisa, bayangkan Allah sedang memperhatikan kita. Maka syaratnya kata Nabi, pandangan mata di saat sholat harus ke tempat sujud. Karena kata Nabi, kalau yaltafit ila yamin wa ila yasar farhallah, maka Allah meninggalkan kita dalam sholat. Kalau kita tidak fokus dalam pandangan kita kepada tempat sujud. Kita udah membayangkan Allah di depan kita. Ternyata kita lihat ini ada yang bercanda. Nah itu Allah meninggalkan. Lepas kekhusyuan kita. Kita cukupkan dulu ya. Apa nih? Kelamaan ya? Apa-apa. Apabila ada Waalaikumsalam warahmatullahi